开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-62, yang dimana pada episode sebelumnya Xiaoyan akhirnya berhasil mengalahkan Kaisar Hantu Kembar Yinxie menggunakan teratai pemusnahan yang dipadukan dengan 23 api surgawi, kekuatan jiwa, serta jimat pemakan jiwa. Meski menang, jiwa Yinxie justru direbut Yu Quan yang melarikan diri, meninggalkan ancaman baru di masa depan. Setelah hutan mayat Yin hancur, seluruh peserta diselamatkan dan Xiaoyan dinobatkan sebagai juara pertama kompetisi berkat jasanya menyelamatkan semua orang. Bersama Mu Yingying dan Mu Feng, ia memperoleh hak memasuki kolam kerajaan Xuanling sekaligus semakin dekat dengan petunjuk keberadaan api suci. Saat proses pemilihan sekte dimulai, banyak sekte besar berebut merekrut para jenius. Xiaoyan memilih bergabung dengan pavilion pembakaran dupa. Meski sekte itu sedang berada dalam masa sulit dan bermusuhan dengan Solomon serta keluarga kerajaan Xuanling. Namun, situasi berubah tegang ketika Ludi memilih sekte yang sama. Raja Xuanling tiba-tiba mengenali garis keturunan Medusa dalam dirinya dan langsung menuduhnya sebagai penyusup. Aura Do di bintang 9 pun meledak, membuat seluruh puncak gunung dipenuhi tekanan mengerikan. Di saat yang sama, Xiaoyan juga merasakan hubungan misterius dengan darah Medusa, menandakan rahasia besar tentang Cai Lin akan segera terungkap. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hubungan keluarga kerajaan Xuanling dan ras manusia ular Medusa dari Xuanling Timur layaknya api dan air akibat perang berdarah yang menelan korban tak terhitung jumlahnya. Kehadiran seorang anggota klan Medusa yang menyusup ke sekte manusia jelas dianggap sebagai penghinaan langsung terhadap martabat Raja Xuanling. Akibat tekanan aura mengerikan itu, tubuh Ludi langsung melemah hingga douchinya membeku. Namun, dengan keras kepala ia menyahut lantang mempertanyakan aturan mana yang melarang ras ular bergabung dengan sekte manusia, mengingat meski ia keturunan Medusa, ia telah diadopsi dan dibesarkan oleh manusia sejak kecil. Menanggapi bantahan tersebut, Raja Xuanling hanya berkata dingin tanpa keraguan bahwa karena Ludi sudah berani datang ke tempat ini, maka ajalnya telah tiba. Merasakan aura Raja Xuanling, Ludi langsung tersadar bahwa kekuatan sang kaisar jauh melampaui rumor yang beredar. Seketika itu juga, gelombang kematian menyelimuti hatinya, sementara ular-ular kecil di tubuhnya mulai menjulurkan lidah dengan geram memandang musuh bebuyutan mereka. Suku manusia ular dan keluarga kerajaan Xuanling memang dikenal memiliki dendam historis yang tak terdamaikan. Akibatnya, tanpa basa-basi lagi, Raja Xuanling langsung meluncurkan serangan douchi mematikan ke arah Ludi yang sanggup menewaskannya dalam sekejap. Boom! Tepat di saat kritis, Chang Yu mendadak pasang badan di samping Lu, disembari mengaktifkan perisai douchi merah membara untuk melenyapkan serangan tersebut. Walau terlihat mudah, hantaman santai dari penguasa bintang 9 itu sukses menguras hampir setengah douchi Chang Yu hingga tubuhnya sedikit bergetar. Melihat campur tangan tersebut, Raja Xuanling mendengus penuh ketidakpuasan mempertanyakan mengapa Chang Yu ikut campur dalam dendam pribadinya. Namun di sisi lain, Chang Yu dengan tegas membalas bahwa karena Ludi telah lolos kompetisi dan memilih pavilion Feng Xiang, maka sektenya wajib melindunginya. Chang Yu juga menggunakan logika sehat dengan menegaskan bahwa Ludi sejak kecil hidup damai bersama manusia dan tidak pernah berbuat jahat. Jika sekte super tetap membantainya hanya karena asal-usul ras, maka apa bedanya mereka dengan iblis dan monster? Mendengar argumen Chang Yu, Raja Xuanling sempat meremehkan status Chang Yu yang baru berada di level bintang 7 puncak. Namun, karena Chang Yu menunjukkan sikap keras kepala yang siap memicu perang antar faksi, Raja Xuanling yang khawatir kestabilan taktanya diincar oleh 8 sekte super lain, akhirnya memilih menahan diri. Untungnya, pakar dari sekte 10.000 pedang segera maju menengahi atmosfer tegang tersebut demi kelancaran acara. Akhirnya, kedua pihak memilih mundur ke tempat masing-masing demi gengsi. Di sisi lain, utusan Solomon tampak membisikkan sesuatu yang membuat raut wajah Raja Xuanling sedikit berubah. Sementara Ludi sibuk membungkuk berterima kasih kepada Chang Yu. Usai drama tersebut, Ludi melangkah menghampiri Xiaoyan karena mendeteksi kesamaan riak darah mereka. Dengan santai, Xiaoyan menjawab bahwa ada rahasia di balik hal itu yang tidak seperti dugaan Ludi. Melalui interaksi tersebut, Xiaoyan makin meyakini bahwa Cai Lin, Medusa, berada di surga Xuanling karena giok jiwa miliknya yang sempat mati
mendadak aktif kembali. Lantaran Lu Di memiliki darah Medusa murni, Xiaoyan berniat mencari waktu luang untuk menginterogasinya nanti di paviliun Feng Xiang. Lu Di yang menyadari riak darah Xiaoyan terasa bersahabat dan bukan hasil pembunuhan klan ular langsung tersenyum manis. Aku akan menunggumu di paviliun dupa, sebelum akhirnya mundur ke belakang Chang Yu. Melihat interaksi akrab antara Lu Di dan Xiaoyan, alis Raja Xuanling seketika berkedut jengkel. Bagaimanapun juga Xiaoyan adalah sang juara kompetisi yang berhasil menumbangkan Kaisar Hantu Kembar. Di saat yang sama utusan Solomon berbisik sinis bahwa kali ini mereka harus membayar harga yang mahal demi memastikan paviliun Feng Xiang tidak akan bisa hidup tenang lagi. Namun, sesaat kemudian, atmosfer mendadak berubah riang ketika sebuah suara lantang yang bersumber langsung dari Raja Xuanling memecah keheningan, diarahkan tepat kepada sang juara. Xiaoyan, sekte mana yang ingin kau ikuti? Saat suara Raja Xuanling memudar, ia menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Sudah jadi rahasia umum bahwa juara pertama perebutan poin punya prospek luar biasa, sehingga pilihan Xiaoyan memicu persaingan ketat antar sekte demi memikat hatinya lewat berbagai insentif menggiurkan. Menanggapi situasi ini, pakar dari Solomon menyarankan agar tiap sekte mempresentasikan sumber daya mereka terlebih dahulu sebelum membiarkan Xiaoyan memilih. Xiaoyan yang sempat bingung akhirnya tersenyum dan berniat melihat penawaran mereka. Sementara Mu Feng menyenggol Mu Yingying yang langsung ditanggapi acuh tak acuh oleh gadis itu. Pakar dari Solomon langsung mengambil langkah pertama dengan menawarkan jiwa pertempuran Battle Soul berkualitas sangat tinggi. Penawaran ini sontak membuat Chang Yu bergumam kaget karena berburu jiwa pertempuran dari binatang iblis berumur puluhan ribu tahun membutuhkan pengorbanan pasir tempur tingkat tinggi di dalam sekte. Melihat Xiaoyan yang kebingungan karena baru pertama kali mendengarnya, Raja Naga Emas menjelaskan lewat transmisi suara bahwa jiwa pertempuran adalah entitas yang bisa diserap ahli Dou di bintang 9 setelah mencapai tahap 9 revolusi demi mendongkrak daya tempur. Total ada 108 jiwa pertempuran di 7 alam. Meski mirip, kekuatannya tidak sesempurna penguasa roh api milik Xiaoyan. Mendengar penjelasan sang guru bahwa auranya yang mirip binatang iblis berasal dari hal itu, Xiaoyan dengan sopan menolak Solomon dengan alasan ingin mempertimbangkannya terlebih dahulu agar tidak terlalu ambisius dalam berkultivasi, yang seketika membuat utusan Solomon mengernyit tidak senang. Melihat penolakan itu, wanita utusan paviliun bunga segudang, 1000 bunga, langsung maju menawarkan baptisan bunga segudang. Chang Yu sempat memprotes karena sekte tersebut biasanya hanya menerima murid perempuan, namun langsung dibalas telak bahwa jika paviliun Feng Xiang bisa membuat pengecualian menerima wanita, mereka pun bisa menerima murid laki-laki. Perselisihan internal akibat permusuhan generasi lama ini membuat Chang Yu terdiam. Mu Feng yang merasa iri menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa baptisan tersebut dilakukan langsung oleh guru pavilion untuk memurnikan Dou Qi dan membuang seluruh kotoran tubuh. Xiaoyan pun tertawa dalam hati. Dibanding Solomon yang reputasinya buruk, penawaran ini jauh lebih baik untuk menstabilkan energinya yang kacau, namun ia tetap menolaknya secara hormat karena enggan masuk ke tempat yang penuh wanita. Bahkan Raja Xuanling pun diam-diam mendambakan baptisan tersebut demi memurnikan Dou Qi miliknya. Namun di sisi lain, atmosfer kembali memanas saat pakar dari Aula Api Penyucian, Purgatory, maju melayangkan penawaran yang tidak kalah ekstrem. Sebuah gulungan keterampilan Dou tingkat abadi. Sang utusan sengaja menawarkan hal ini karena mata tajamnya mendeteksi niat membunuh sejati dalam diri Xiaoyan yang dipupuk dari pertarungan hidup mati. Bahkan ia berniat melatih Xiaoyan menjadi penerus sekte selanjutnya. Mendengar kata tingkat abadi, pupil mata Xiaoyan langsung menyempit tajam. Ia sadar betul bahwa keterampilan Dou tingkat ini adalah kartu truf yang sangat langka di Xuan Santian, hingga membuat para utusan sekte lain di sekitarnya kompak mengernyitkan dahi karena bobot nilainya yang terlampau signifikan. Aula Api Penyucian ini lumayan juga memikul urusan dunia dan jadi tanah suci buat kultivasi, gumam Xiaoyan pelan. Melalui transmisi jiwa, Raja Naga Emas menyarankan bahwa meski tidak bergabung, mereka bisa menjalin hubungan baik demi mengintip metode khusus penanganan makhluk jahat alam iblis dan alam hantu. Namun di sisi lain, utusan Solomon mendengus sinis karena menganggap nilai keterampilan Dou tingkat abadi terlalu berlebihan. Pakar Aula Api Penyucian pun menimpali bahwa jika Xiaoyan bergabung, ia bahkan disiapkan menjadi penerus kepala aula yang kekuasaannya melebih Raja Xuanling. 都可入我元门，以求获得最好的资源以及最强的元师指引，其实你是骗传元师，可以想，你可得赢啊！
Namun Xiaoyan tetap menggelengkan kepala menolak secara halus karena tidak memiliki dendam pribadi yang mendalam dengan alam hantu maupun iblis. Langkah keras kepala sang juara ini membuat para genius di sekitarnya mengangkat alis heran, sementara utusan Aula Api Penyucian mundur tanpa rasa terkejut. Melihat fluktuasi jiwa halus di sekitar Xiaoyan, pakar dari Puppet Mansion, rumah boneka, langsung menebak bahwa pemuda ini adalah alkemis berbakat tinggi. Sadar takkan mampu bersaing dengan 3 raksasa utama, Lembah Dan, keluarga kerajaan Xuanling, dan sekte 10.000 pedang, Puppet Mansion, memilih mengalah demi menyenangkan Lembah Dan. Tetua Lembah Dan pun tersenyum puas dan menjanjikan pasokan ramuan gratis bagi faksi boneka di masa depan. Melihat para alkemis begitu dicintai, Xiaoyan hanya bisa tertawa kecil. Tak lama kemudian, utusan Aula Kuno Terpencil, Desolate Hall, maju menawarkan teknik pemurnian tubuh legendaris Delapan Dunjia. Meskipun Xiaoyan tertarik karena gurunya pernah memuji teknik itu, Raja Naga Emas menenangkannya dengan penuh percaya diri bahwa teknik fisik klan naga jauh lebih superior dan akan diberikan setelah ia bergabung dengan sekte pilihan nanti. Alhasil, setelah melihat Xiaoyan termenung diam, utusan Aula Kuno Terpencil ikut mundur. Sementara itu, Istana Kejam, Heartless Palace, langsung menyerah karena Xiaoyan melanggar aturan mereka, dan sekte 10.000 pedang juga mundur lantaran tidak mendeteksi niat pedang pada pemuda pembawa penggaris berat tersebut. Di tengah situasi tersebut, Chang Yu dari Pavilion Fengxiang, pembakaran dupa, hanya berkata lembut, "Aku percaya pilihanmu," tanpa menawarkan iming-iming apapun. Hal ini sempat membuat Xiaoyan mengernyit lesu karena merasa Pavilion Fengxiang ternyata cukup pelit. Kini tersisa Lembah Dan dan keluarga kerajaan Xuanling yang belum membuka suara. Setelah bertukar senyum formal, Raja Xuanling mengambil giliran terlebih dahulu untuk menjaga wibawa rajanya. Raja Xuanling menawarkan akses penuh ke kolam kerajaan, serta jaminan pasokan sumber daya melimpah yang diklaim sanggup mendongkrak Xiaoyan mencapai alam Dou di Immortal Dewa Dou dalam waktu 70 tahun. Janji fantastis ini sontak membuat para ahli sekte super mengernyit kagum atas ambisi besar kerajaan. Raja Naga Emas pun mengakui kemewahan modal tersebut. Namun di sisi lain, Xiaoyan sama sekali tidak tergoda karena ia menangkap adanya aura aneh yang mencurigakan dari tubuh Raja Xuanling. Dengan nada meminta maaf, Xiaoyan menolak halus dengan alasan jiwanya yang bebas, seperti bangau terbang, tidak cocok dengan kehidupan mengikat di keluarga kerajaan, yang seketika membuat senyum Raja Xuanling kaku dan berganti amarah. Melihat tekanan dari sang raja, tetua dari lembah, dan segera menengahi sambil memandang Xiaoyan dengan penuh kekaguman. Untuk memenangkan hati sang juara, Lembah Dan langsung melayangkan tawaran yang jauh lebih gila. Kalau kamu bergabung dengan Lembah Danku, selain dibantu mencapai tingkat Dewa Dou dalam waktu 70 tahun seperti janji Raja Xuanling, kami juga bakal ngebantu kamu meraih gelar alkemis dewa dalam waktu 20 tahun. Mendengar tawaran luar biasa yang sanggup membuat siapapun menjadi bodoh jika menolaknya, Chang Yu hanya bisa menggelengkan kepala pasrah. Di sisi lain, Mu Yingying, Yueru, dan Mu Feng langsung terbelalak syok. Sembari menahan napas dalam-dalam, Yueru dan Mu Yingying terus menatap tajam ke arah Xiaoyan, menantikan keputusan akhir apa yang akan diambil oleh pemuda tersebut. Hati Xiaoyan benar-benar terguncang saat itu. Jika janji Raja Xuanling untuk membantunya mencapai alam Doushan dalam 70 tahun dirasa kurang, maka tawaran tetua lembah dan untuk menjadikannya alkemis tingkat 4 abadi dalam 20 tahun jelas sangat gila. Mengembangkan bakat alkemis dari level kaisar tingkat 1 saat ini menuju tingkat abadi jauh lebih sulit daripada mendaki langit, namun statusnya akan sangat agung. Xiaoyan bahkan sempat tersenyum getir dan bertanya pada jiwanya apakah ia boleh goyah. Namun di sisi lain, Raja Naga Emas langsung memperingatkan lewat transmisi suara agar ia tidak tergiur hal dangkal. Karena Pavilion Fengxiang, pembakaran dupa, memiliki hubungan krusial dengan api suci. Mendengar kata api suci, hati Xiaoyan seketika tenang kembali. Lagi pula ia malas menerima posisi warisan ketua sekte yang merepotkan. Keheningan mencekam pun melanda puncak gunung karena semua orang tahu betapa dihormatinya seorang alkemis abadi yang bahkan membuat ahli Dou di bintang 9 seperti Raja Xuanling harus menaruh rasa hormat.
Saat Raja Xuanling menyindir apakah Master Lembah dan telah menjadi Doushan, tetua lembah, dan membenarkannya dengan penuh wibawa. Informasi ini membuat wajah Raja Xuanling muram dan bergumam bahwa rencana kerajaannya harus dipercepat. Sementara utusan Solomon tampak mulai menghitung sesuatu. Chang Yu berbisik kepada Xiaoyan bahwa Master Lembah Dan memang telah mencapai puncak bintang 99 putaran beberapa dekade lalu, dan ramuannya selalu membuat iri para Doushan. Hal ini membuat Xiaoyan menyeringai kagum atas fondasi mengerikan Lembah Dan. Ketika tetua Lembah Dan bertanya dengan yakin, Xiaoyan justru membungkuk hormat kepada para tokoh kuat di langit lalu berkata dengan nada meminta maaf, "Aku memutuskan untuk bergabung dengan Paviliun Dupa Bakar." Keputusan itu sontak membuat pupil mata tetua Lembah Dan melebar tajam karena syok. Para petinggi sekte lain pun gempar dan menganggap Xiaoyan sudah gila karena menolak melangkah setengah jalan menuju Doushan serta melepas status alkemis abadi demi sekte papan tengah seperti Paviliun Fengxiang. Namun Xiaoyan tetap teguh pada pendiriannya. Ia menatap Chang Yu penuh minat sembari bertanya apakah ia diterima, yang langsung disambut tawa hangat oleh Chang Yu yang melambaikan tangan menarik Xiaoyan ke belakangnya. Melihat sang juara direbut tetua lembah dan meledak marah dan menuduh Chang Yu telah memberikan halusinogen pada Xiaoyan, mengingat ia sudah mengucap sumpah militer untuk membawa pulang juara pertama tahun ini, yang kualitasnya jauh lebih unggul karena berhasil membantai Kaisar Hantu Kembar. Namun di sisi lain, Chang Yu membalas ketus bahwa pilihan ini murni kehendak bebas. Perselisihan sengit itu akhirnya ditengahi oleh wanita utusan Paviliun Seribu Bunga yang mengingatkan bahwa masih ada beberapa benih berbakat lain di bawah. Sambil melirik Xiaoyan yang tak berdaya, Chang Yu menggoda bahwa pemuda itulah penyebab semua keributan ini. Ketika Xiaoyan bingung bagaimana Chang Yu bisa sangat yakin ia akan memilih sektenya, Xiaoyan langsung menebak bahwa monumen 9 jiwa yang telah membocorkannya. Chang Yu pun tertawa membenarkan kepintaran Xiaoyan, sementara sang juara hanya bisa menghela napas pasrah sembari mengalihkan pandangan menatap 3 orang terakhir yang tersisa di tanah. Karena pemenang pertama perebutan poin sudah memilih sektenya, masalah ini sudah selesai. Tersisa 3 orang. Sekte mana yang ingin kalian ikuti? Tanya wanita dari Paviliun Segudang Bunga dengan tatapan yang langsung tertuju pada Yueru seolah telah mengklaimnya. Namun sebelum gadis itu menjawab, Mufeng langsung menyela, "Aku duluan. Aku juga bakal bergabung dengan Paviliun Pembakaran Dupa." Ia pun berjalan santai ke belakang Chang Yu. Bergabungnya Mufeng sontak membuat ekspresi Raja Xuanling dan 2 orang dari sekte Solomon menjadi agak tidak senang, namun mereka memilih tidak bereaksi. Selanjutnya, perhatian puluhan tokoh kuat, terutama dari Istana Cinta yang terputus, Cinta Absolut, dan Paviliun Bunga yang tak terhitung jumlahnya, 1000 bunga, langsung tertuju tajam pada Mu Yingying dan Yueru, karena kedua faksi tersebut hampir seluruhnya berisi murid perempuan. Mu Yingying tampak ceria dengan kuncir 2 dan perhiasan perak di kepalanya, sementara Yueru tampil bak peri anggun dengan rambut yang terurai panjang. Di dalam hatinya, Mu Yingying sibuk menimbang kekagumannya pada Xiaoyan yang sanggup menolak berbagai godaan ekstrim serta memiliki kemiripan aura dengan kakak Yanzi. Mu Yingying pun melangkah maju dan mengumumkan lewat suara merdunya, junior ini telah memutuskan untuk bergabung dengan Paviliun Pembakaran Dupa. Raja Xuanling yang angkuh segera memotong dengan menawarkan fasilitas mewah yang sama persis seperti tawaran untuk Xiaoyan sebelumnya demi mencegah jenius ini lolos. Namun di sisi lain, Mu Yingying menolaknya dengan senyum tipis. Ia sadar betul bahwa Solomon memberi kesan pertama yang buruk, Aula Purgatori terlalu suka berperang, Aula kuno terpencil berfokus pada otot yang bisa merusak bentuk tubuh langsingnya. Sedangkan sekte lain termasuk faksi kerajaan dirasa tidak cocok dengan kepribadiannya. Ia memilih Paviliun Fengxiang karena Douji elemen apinya, sekaligus ingin menguak rahasia penggabungan api unik milik Xiaoyan. Mendengar keputusan beruntun itu, kelopak mata Raja Xuanling berkedut hebat karena firasat buruknya terbukti, sementara Xiaoyan hanya bisa pasrah kebingungan lantaran mengira Paviliun 1000 bunga adalah tempat yang paling cocok bagi Mu Yingying yang sudah diambang level bintang 5 tersebut. Di sisi lain, Yueru menggigit bibir lembutnya sambil menatap bergantian antara Xiaoyan dan Mu Yingying. Berbekal intuisi wanita yang tajam, matanya mendadak berbinar cerah, seolah telah menemukan benua baru terkait niat tersembunyi Mu Yingying. Saat wanita utusan Paviliun 1000 bunga menanyakan pilihannya, Yueru menjawab setelah berpikir panjang. Junior ini juga memutuskan untuk bergabung dengan Paviliun Pembakaran Dupa.
Mu Yingying yang tidak tahu motif aslinya hanya menganggap hal itu wajar karena kedekatan mereka di hutan. Namun di sisi lain, Xiaoyan langsung menatap kosong penuh keterkejutan yang kemudian disusul bisikan godaan Raja Naga Emas di dalam jiwanya mengenai perasaan khusus gadis tersebut. Xiaoyan pun bergumam cemas di dalam hati karena ia sudah berkeluarga dan tidak ingin mengecewakan kebaikan Yueru. Melihat kesempatan emas, Chang Yu bersiap melambaikan tangan untuk menyambut Yueru. Namun, secara tak terduga, wanita utusan Pavilion Seribu Bunga langsung melesat turun dari langit ke samping Yueru. Faksi Bunga sangat menyadari status krusial Yueru sebagai seorang penerus kekuatan besar yang wajib mereka amankan. Utusan wanita itu kemudian membisikkan sesuatu yang sensitif tentang masalah asmara pria dan wanita yang seketika membuat wajah cantik Yueru memerah karena ia masih gadis polos. Usai tersadar dari bisikan tersebut, Yueru langsung menatap Xiaoyan sembari melempar senyum tipis, lalu mendadak mengubah keputusannya. Kalau begitu, aku bakal bergabung dengan Pavilion Seribu Bunga. Sesaat kemudian, Yueru menatap Mu Yingying dengan rasa bangga yang kuat di matanya, seolah menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Mendapat tatapan menantang seperti itu, Mu Yingying hanya bisa menggelengkan kepala kebingungan karena merasa Yueru bertingkah aneh, seolah-olah ia baru saja mencuri sesuatu darinya. 朝氏将以教宗大人的青叶世界为场。连青云榜都没上，就扬言手把手赢，胆子可真大呀！听说汶水唐家的独孙脑子坏了，